Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 PGSD 01 ingin mempresentasikan tentang topik kelima mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, materi pendidikan inklusif. Ya, di sini ada anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Anissa Ramadhania, ada Tria Okresia Arta, Laurentius Bayu Adi, Sekar Kinasi, dan Retno Palupi. Nah, sebelumnya kami akan membahas tentang 5 topik, dimulai dari definisi pendidikan inklusif di berbagai negara, prinsip-prinsip pendidikan inklusif, perkembangan awal gerakan inklusi dan perubahan pandangan terhadap pendidikan untuk semua, landasan filosofi, hukum, pedagogik, dan sosial, yang terakhir meneliti hak asasi manusia dan bagaimana hal ini terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, ditutup dengan pandangan manusia terkait pelaksanaan pendidikan inklusif yang ada. Oke, masuk ke materi pertama, definisi pendidikan inklusif di berbagai negara. Dari Indonesia, menurut Permendikbud, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Di negara Amerika, pendidikan inklusif dipahami sebagai pendidikan yang memastikan semua siswa terlepas dari kemampuan atau disabilitas belajar bersama di kelas reguler dengan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Ini berlandaskan hukum seperti Individuals with Disability Education Act atau IDEA. Nah, terakhir di UNICEF ini lembaga organisasi yang didirikan oleh PBB. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok yang secara tradisional dikecualikan, di kelas dan di sekolah yang sama untuk memberikan kesempatan belajar yang adil, mengembangkan keterampilan, serta mewujudkan potensi penuh mereka. Pendidikan ini menghargai keberagaman, mendorong tumbuh bersama, dan bertujuan menghilangkan diskriminasi, stigma, serta hambatan dalam akses pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang umumnya diterima oleh komunitas pendidikan dan spesialis pendidikan inklusif. Prinsip yang pertama yaitu ada hak untuk pendidikan. Jadi setiap anak itu tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Inklusif berarti memastikan hak ini berlaku bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki perbedaan atau kebutuhan khusus. Kemudian prinsip yang kedua yaitu partisipasi penuh dan setara. Semua peserta didik memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan sekolah, termasuk kegiatan akademik, sosial, dan ekstrakurikuler. Tidak ada anak yang boleh merasa terpinggirkan atau dikecualikan. Prinsip yang ketiga yaitu keberagaman sebagai kekuatan. Jadi pendidikan inklusif itu menghargai dan merayakan keberagaman sebagai sumber kekayaan dalam lingkungan belajar. Perbedaan individu termasuk latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar dianggap sebagai peluang untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Prinsip yang keempat yaitu akomodasi yang layak. Sistem pendidikan inklusif menyediakan akomodasi dan dukungan yang diperlukan agar setiap peserta didik dapat mengakses kurikulum, berpartisipasi dalam pembelajaran, dan mencapai potensi maksimal mereka. Akomodasi ini bersifat individual dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia yaitu yang pertama, pemahaman dan kesadaran, yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan pentingnya pendidikan inklusif masih beragam di kalangan pendidik. Terkadang masih ada stigma dan miskonsepsi terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidik. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki pelatihan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola kelas inklusif. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang keempat, kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif. Kemudian, pendidikan inklusif memainkan peran krusial dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan melalui berbagai cara mendasar dan holistik. Kemudian berikut ada beberapa mekanisme bagaimana pendidikan inklusif dapat mewujudkan hak tersebut. Yang pertama ada akses yang setara, yang
kedua ada penyediaan akomodasi yang layak. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan yang keempat ada pengembangan potensi individu. Pengembangan dan meningkatkan inklusi dan perubahan pandangan terhadap pendidikan inklusi. Gerakan inklusi dalam pendidikan berawal dari kritik terhadap sistem pendidikan yang misalkan peserta didik berkebutuhan khusus atau difabel dari peserta didik reguler. Sebelum inklusi, pendekatan yang dominan ada dua. Yang pertama itu ada segregasi atau anak difabel dikirim ke sekolah khusus yang dianggap tidak mampu belajar di sekolah reguler, atau integrasi. Mereka diizinkan masuk sekolah reguler tapi tanpa adaptasi sistem. Dua model ini bermasalah karena yang pertama memperkuat stigma bahwa disabel adalah aib, yang kedua tidak menjamin hak belajar yang setara. Landasan hukum. Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan pendidikan sebagai hak semua orang tanpa diskriminasi. Terus kemudian Konferensi Hak Asasi Manusia pada 1989 menekankan pendidikan inklusif sebagai pendidikan dari hak anak. Deklarasi Salamanca atau pada tahun 1994 adalah puncak gerakan inklusi, menyerukan agar sekolah reguler mengakomodasi semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus. Prinsip pendidikan inklusi yang pertama itu adalah kesetaraan akses semua anak. Anak berhak belajar bersama di lingkungan yang sama. Kemudian diversitas sebagai kekayaan atau perbedaan anggapan sebagai bagian dari dinamika pembelajaran. Penyesuaian sistem. Yang pertama adalah kurikulum, metode, dan sasaran pendidikan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Terus terjadinya perubahan pandangan dari masyarakat. Yang pertama itu dari model medis atau difabel sebagai masalah individu ke model sosial atau difabilitas adalah hasil dari hambatan lingkungan. Kemudian dari recipe based atau belas kasih ke right based atau pendidikan sebagai hak asasi. Terus kemudian dari fokus pada ketidakmampuan menjadi potensi dan partisipasi pendidikan. Yang pertama ada landasan hukum. Landasan hukum ini ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemendikbud tahun 2011. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama pasal 4 ayat 1 yaitu pendidikan dilaksanakan berdasar prinsip demokrasi dan keadilan serta tanpa adanya diskriminasi. Pasal 11 ayat 1 yaitu kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dan pasal 12 ayat 1b yaitu hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian ada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 di mana disebutkan bahwa pendidikan inklusi bagi siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang luar biasa.
pedagogik, di mana landasan pedagogik ini tercermin pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian ada landasan sosial. Yang pertama, partisipasi, di mana pendidikan inklusif mendorong partisipasi aktif siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sosial di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma dan juga menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Yang selanjutnya ada penerimaan. Landasan sosial juga menekankan pentingnya penerimaan dan dukungan sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus oleh seluruh anggota sekolah, termasuk guru, siswa, dan juga orang tua. Yang selanjutnya ada keberagaman. Nah, pendidikan inklusif ini membantu membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua individu. Hak asasi manusia dan bagaimana hal ini terkait dengan pendidikan inklusif, dan mencari bukti empiris tentang kemajuan dan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam konteks pendidikan inklusif. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Setiap individu tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, fisik, maupun intelektual memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif muncul sebagai wujud konkret dari pemenuhan hak asasi manusia dengan prinsip utama bahwa setiap anak berhak untuk belajar bersama di lingkungan yang ramah, terbuka, dan menerima perbedaan. Selanjutnya penjelasannya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Lebih lanjut, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 24 memperkuat komitmen global untuk menyediakan sistem pendidikan inklusif di semua jenjang. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bersifat kebijakan teknis semata, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan legal sebuah negara dalam menjamin hak warga negaranya. Next, bukti empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif membawa dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik, baik mereka yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Studi yang dilakukan oleh Ruiz dan Petsma 2009 menunjukkan bahwa integritas siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler tidak menurunkan prestasi akademik siswa lainnya. Justru dengan dukungan yang tepat, siswa berkebutuhan khusus dapat mengalami peningkatan signifikan dalam pencapaian akademik dan keterampilan sosial. Contoh nyatanya yaitu laporan Global Education Monitoring oleh UNESCO tahun 2020 juga menegaskan bahwa pendidikan inklusif mampu meningkatkan tingkat partisipasi, kehadiran, dan hasil belajar siswa, khususnya mereka yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem pendidikan tradisional. Sementara itu, di Indonesia, berbagai studi lokal seperti yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai empati dan toleransi di lingkungan sekolah. Sekolah yang menerapkan prinsip inklusif cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman dan membangun kultur belajar yang sehat dan positif. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pengetahuan guru terkait ABK, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK dan sikap guru terhadap ABK yang dilihat masih memandang sebelah mata. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan ABK yang beragam. Yang ketiga, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Next, Kak.
Pemenuhan hak ABK melalui pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang mendukung terjadinya interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya yang bersekolah pada sekolah reguler sehingga mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan motivasi dalam hal belajar. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan yang menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hadegun Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Siswa terkait pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, dimulai dari saya sendiri, menurut saya pendidikan inklusif merupakan langkah yang penting sebagai pemerataan hak pendidikan bagi semua anak. Termasuk anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Hal ini bukan saja belajar materi, tapi juga belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan membuat suasana sekolah yang lebih ramah untuk semua orang. Nah, ketika saya PPL kemarin, saya mendapatkan pengalaman observasi kelas yang terdapat siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus. Guru kelas tidak hanya mengajarkan materi ke siswa reguler, tapi juga untuk siswa yang berkebutuhan khusus juga diberikan materi khusus yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu pandangan saya berpendapat bahwa penting untuk menyuarakan persamaan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak dengan latar belakang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, sekolah inklusif diadakan untuk memberikan pendidikan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri, untuk berinteraksi sosial dan merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah. Selain itu, pendidikan dengan sekolah yang inklusif perlu dibuat agar guru dapat belajar untuk memberikan akomodasi yang tepat dan juga menyuarakan kepada masyarakat agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman tanpa ada diskriminasi dan sekolah menjadi tempat yang utama sebagai contoh. Kemudian pengalaman saya di tempat PPL yaitu ada anak berkebutuhan khusus tipe autis yaitu mendapatkan lingkungan yang mendukung dan akomodasi yang cukup, sehingga dalam prosesnya, dalam pembelajarannya saya juga dapat banyak belajar dari guru kelas yang mengajar bagaimana cara memberikan akomodasi yang sesuai. Kemudian sebagai mahasiswa calon guru khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melihat mata kuliah pendidikan inklusif sebagai hal yang sangat penting untuk membekali kami sebagai calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola kelas inklusif. Menurut pandangan saya terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, sebagai mahasiswa saya melihat pendidikan inklusif di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan adanya kurikulum dan kesadaran yang utuh. Namun masih menghadapi tantangan yang besar seperti keterbatasan pelatihan infrastruktur yang tidak aksesibel dan stigma masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen besar untuk memperkuat pelatihan guru, meningkatkan anggaran, serta mengedukasi masyarakat agar hak belajar semua anak dapat terpenuhi secara merata. Pendapat saya sendiri, di mana berdasarkan pengalaman pribadi saya mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, saya merasa masih kurang maksimal, yaitu sesuai dengan pengalaman saya selama melaksanakan PPL, saya mendapati sebuah kasus terkait ABK dengan identifikasi Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, di mana seperti yang saya paparkan pada slide sebelumnya bahwa terdapat tantangan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi terutama pada kesiapan dan kompetensi guru di sekolah inklusi. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah telah menetapkan pendidikan inklusi sebagai kebijakan wajib di sekolah negeri. Dari kebijakan tersebut, maka saya mengamati bahwa kesiapan guru dan kompetensi yang memadai merupakan faktor yang krusial terkait keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah, di mana guru yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengajar anak berkebutuhan khusus dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif. Namun dalam kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di sekolah tempat saya melaksanakan PPL, guru kelas yang diamanahi untuk mengajar siswa reguler dan juga siswa ABK ADHD merasa kesulitan dalam membagi perhatian terlebih saat jam pelajaran. Karena apabila guru hanya berfokus kepada
anak ADHD untuk mengawasi dan mengajarkan materi pelajaran, maka otomatis siswa lainnya akan banyak akan banyak ketinggalan materi pelajaran. Dan sebaliknya, apabila guru fokus untuk mengajarkan materi kepada siswa reguler, maka bisa jadi mengabaikan siswa ABK. Seringkali saya melihat siswa ABK ketika jam pelajaran dimulai berada di luar kelas melakukan aktivitas yang disukainya tanpa peduli ketinggalan pelajaran seperti murid-murid lainnya. Setelah dikonfirmasi, ternyata selama ini guru kelas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan siswa tersebut untuk diam, sudah mengatur tempat duduk yang dekat dengan meja guru untuk meminimalisir siswa ABK mengganggu teman-temannya ketika belajar. Tetapi pada kenyataannya tetap tidak bisa, sehingga jalan satu-satunya yang guru lakukan adalah menawarkan kepada siswa ABK tersebut untuk belajar sesuatu yang dia sukai, dan siswa ABK tersebut memilih untuk keluar kelas. Tidak jarang kami mahasiswa membantu guru tersebut untuk mengajarkan materi kepada siswa ABK sesuai dengan keinginannya. Jika dipaksa, maka anak tersebut tidak akan mengikuti perintah kami. Simpulkan bahwa pendidikan inklusi sangatlah penting untuk dilakukan karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan setara, sehingga pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan inklusif. Guru yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menyesuaikan metode pengajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua siswa. Dapat bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima ABK di ruang kelas reguler, tetapi tentang mengubah cara pandang seluruh komunitas di sekolah terhadap keberagaman. Misalnya, ketika saya mengobservasi di SDPPL saya melihat bagaimana guru tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada kelebihan sosial ABK di kelas. Siswa ABK dilibatkan dalam kelompok belajar dan teman-teman lainnya, dilatih untuk memiliki empati, dan ini adalah contoh kecil, tapi sangat berdampak pada suasana kelas yang inklusif. Maka kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus memiliki tantangan pendidikan inklusif yang lebih banyak, tetapi bisa diatasi dengan pelatihan guru, kolaborasi, dan perubahan mindset. Selanjutnya, pendidikan inklusif merupakan cara konkret untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia atau anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Dan yang terakhir, praktik baik di berbagai daerah membuktikan bahwa inklusi bisa berhasil jika ada komitmen dari semua pihak. Materinya sudah selesai dan pandangan dari kami juga sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.